Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO saham Koci untuk prospektus finalnya. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton di part pertama, silahkan ditonton dulu ya. Karena di part pertama itu ada ringkasan dan jelasnya. Nah, di video ini, saya akan melanjutkan lagi untuk prospektus finalnya. Nah, apakah ada tambahan atau tidak, teman-teman? Oke, kita lihat. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya, untuk perusahaan IPO Koci ini adalah, yaitu perusahaan properti ya. Itu. Nah, ini dia rumah subsidi juga ada tuh. Nah, yang kita ketahui kemarin tuh yaitu jumlah sahamnya yaitu sekitar 4,5 juta ya teman-teman ya. Untuk lotnya kita lihat apa ada perubahan, ternyata tidak ada ya. Untuk harganya ternyata untuk finalnya yaitu di 120. Ternyata untuk penawaran umumnya dia tidak sesuai ya teman-teman, artinya dia mundur. Padahal untuk penawaran umumnya itu di tanggal 27. Tapi dia sampai di tanggal 4 juga teman-teman. Sama ya di tanggal 4 juga. Tapi untuk listingnya di tanggal 6 dia. Nah, kalau di prospektus yang lama dia sampai tanggal 10 teman-teman. Nah, itu. Dan untuk underwriternya kalau kita lihat tidak ada perubahan yaitu tetap PG, yaitu Panca Global Sekuritas. Dan masuk ke papan pengembangan dan ada waran juga ya teman-teman, 1:1 tidak ada perubahan. Dan untuk harga tembusnya yaitu 135 itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita sudah tahu ya untuk harga finalnya yaitu 120. Kita lihat dulu untuk policy Koci ini teman-teman, yaitu di tahun 2022 dan di tahun 2023 di kuartal pertama. Kalau kita lihat untuk PBP-nya yaitu di 120 yaitu di tahun 2022 11,01 kali. Untuk di tahun 2023 itu 10,12 kali. Untuk PEL-nya di tahun 2022 itu 24,20 kali. Untuk di tahun 2023 kuartal pertama yaitu 103,90 kali. Untuk BP-nya yaitu 10,90 untuk di tahun 2022 dan di tahun 2023 kuartal pertama yaitu 11,86. Untuk delnya yaitu 59,14% di tahun 2022 dan di tahun 2023 kuartal pertama yaitu sekitar 48,56%. Untuk lainnya di tahun 2022 yaitu 45,50%, di tahun 2023 yaitu di kuartal pertama 8,17%. Untuk EPS-nya yaitu di tahun 2022 yaitu 4,96 dan di tahun 2023 kuartal pertama itu 0,97. Untuk jumlah sahamnya sama ya, 4,4 miliar. Untuk ekuitasnya di tahun 2022 yaitu 48 miliar dan di tahun 2023 kuartal pertama itu 52 miliar. Untuk laba bersih untuk tahun 2022 berjalan yaitu 21,8 miliar. Untuk tahun 2023 di kuartal pertama itu 4,2 miliar. Untuk total hutangnya kalau kita lihat sih di tahun 2022 dia 28 miliar, sedangkan di tahun 2023 di kuartal pertama dia menurun jadi 25 miliar. Artinya menurunnya itu sekitar 3 miliar. Dan untuk market cap di 120 yaitu 529 miliar. Nah, itu dia teman-teman untuk policy Koci ini. Menurut saya sih lumayan agak mahal juga sih untuk policy ini, tapi masih agak lumayan sih dibanding IPO yang lain seperti ETF. Untuk policy Koci ini lebih bagus dibanding ETF itu. Nah, kita sudah tahu ya teman-teman, untuk underwriternya itu Panca Global Sekuritas atau PG. Kalau kita lihat ya di tahun 2022 saja ya teman-teman, tahun 2019 ini kita anggap aja saja karena ini belum ada nama tuh IPO. Nah, kita ambil saja di tahun 2022 di IPO-nya. Untuk win dia 2 kali ALA teman-teman di papan utama. Untuk JAL dia 3 kali ALA. Untuk BSBK yaitu 2 kali ALA. Nah, kita lihat dulu untuk pergerakannya di hari pertama yaitu win. Dia pegang 11%. Nah, rata-rata dia ini teman-temannya. Untuk PG ini belum pernah nama tuh single atau sendirian dia mengawal IPO. Dia sering banget nama tuh collab, yaitu bergabung sama underwriter lainnya teman-teman itu. Nah, kalau kita lihat sih untuk wheel ini dia pegang 11%. Kalau kita lihat tidak ada ya teman-teman untuk PG ya. Nah, jadi untuk wheel ini dia 2 kali ALA itu. Oke, kita lanjut untuk JAL. Dia pegang 26%. Kita lihat untuk net sale-nya tidak ada ya untuk PG dan untuk buy juga tidak ada PG. Nyata dia hanya mantau saja. Lalu untuk BSBK kita lihat juga di buy-nya ini apakah ada PG, nyata tidak ada. Dan juga untuk net sale-nya nyata tidak ada PG. Nah, jadi kalau kita lihat sih teman-teman, untuk underwriter PG ini dia tidak sama sekali nama tuh beli maupun jual. Apa mungkin karena dia ini ALA ya teman, jadi dia tidak melakukan pembelian maupun jual. Atau mungkin dia sudah mau ALB, dia bisa saja nanti dia beli teman-teman itu. Nah, nanti kita lihat untuk pergerakan di saham untuk Koci nanti teman-teman. Nah, kalau Popolti ini pastinya agak kurang menarik ya sih teman-teman itu. Tapi beberapa hari yang lalu teman-teman, minggu yang lalu
saham properti lumayan digoreng teman-teman, naik dia itu. Apakah nanti untuk saham properti untuk coach ini akan naik teman-teman pada saat listing nanti kita lihat ya di hari Jumat nanti ya teman-teman, di 6 Oktober tahun 2023 itu. Oke, itu sudah saya bahas ya teman-teman. Mari kita lihat dulu untuk Popestusnya, yaitu polling untuk penjataannya teman-teman. Nah, ini dia penjatan pusat. Nah, kenapa saya akan bahas ini teman-teman? Ini ada Popestus finalnya sudah muncul teman-teman. Jadi dia sudah tahu teman-teman di mana posisinya nanti. Nah, kalau kita lihat ya, penjatan terpusat dalam umum untuk PT Koko Eksa Nusantara Tbk dengan dana himpunan sebesar yaitu 54 miliar. Sehingga berdasarkan angka 4 ini teman-teman, penawaran umum perusahaan termasuk dalam golongan penawaran umum pertama. Nah, ini dia golongan pertama ya. Nah, dari total sahamnya ditawarkan, oleh karena itu perusahaan akan mengalokasikan penjatan terpusat adalah sebesar 24 miliar teman-teman, atau sebesar 37,04%. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, nyata agak jauh beda sama IETF teman-teman. IETF saja dia tuh 110 miliar. Dia hanya bagikan 18%. Sedangkan untuk coach ini 37,04% teman-teman. Hampir setengahnya teman-teman. Nah, ini saya mengingatkan seperti Habat teman-teman. Karena dia ini dialokasikan untuk ke retail ini teman-teman, 37,04% ini. Itu untuk barangnya nanti. Nah, nanti untuk barangnya nanti sekitar yaitu 166.666.700 lembar saham dari jumlah saham yang ditawarkan setelah pembulatan ke atas jumlah saham OD lot itu. Nah, alokasi saham penjatan terpusat dialokasi untuk penjatan terpusat itu retail. Nah, jadi untuk retail ini teman-teman. Nah, itu untuk pemesanan, nilai pemesanan yang paling banyak yaitu 100 juta, dan penjatan terpusat selain retail untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari 100 juta yaitu 1:2. Nah, nanti 1:2 teman-teman itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya teman-teman, lumayan besar juga sih teman-teman. Rata-rata kalau saya lihat sih untuk saham properti ini lumayan gede sih dia, nama itu penjatan terpusatnya ini. Ini saja 37,04% yang dibagikan ke retail teman-teman. Jadi yang dipegang bandar tuh sekitar hampir 63% itu. Nah, sedangkan untuk IOTF kemarin saya bahas teman-teman, dia pegang tuh untuk bandarnya tuh sekitar 82%. Nah, jadi perbandingan berbeda ya teman-teman. Padahal IOTF tuh penjataan tuh lumayan besar sih teman-teman. Nah, sedangkan untuk IOTF tuh untuk nilai emisinya lumayan besar ya teman-teman, dan juga jumlah lotnya juga lumayan besar, 11 juta lot. Sedangkan untuk coach ini 5,4 juta lot. Nah, tapi dan ini sedikit banget teman-teman. Tapi dan ini lumayan besar banget teman-teman dibagikan ke retail itu. Tapi kita nggak tahu ya teman-teman, namanya market nanti gimana gerakannya. Nanti kita lihat juga untuk nama itu penjatan nanti, apakah lumayan besar atau enggak teman-teman itu. Nanti kita bandingkan IOTF sama coach nanti untuk penjatannya itu. Ya, menurut saya sih untuk momentum jangka pendek masih bisa lah teman-teman. Kalau kita lihat untuk underweight-nya ini lumayan menarik teman-teman. Dia tidak buang-buang, tidak juga nama itu nampung teman-teman. Artinya dia nih hanya melihat saja. Semoga saja nanti pada saat dia market buka nyata tidak Allah, semoga saja nanti dia tampung teman-teman itu untuk BG ini. Ya, kalau kita lihat sih belum ada gagal teman-teman, tapi dia nih collapse semua teman-teman. Jadi artinya ikut sama underweight lain, belum nama itu sendirian. Kalau sendirian kan kita tahu nanti pergerakannya gimana, itu dia. Nah, jadi gimana teman-teman? Apakah teman-teman akan ikut untuk saham properti untuk coach ini? Silakan teman-teman untuk mempertimbangkannya. Itu aja. Oke, mungkin itu saya sih teman-teman untuk video saya untuk pembahasan IPO saham coach Popestus finalnya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.